muda, kita telusuri perjalanan para rasul hingga Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di acara Jejak Rasul Pro 1 RRI Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada, masih dalam program Jejak Rasul. Kali ini akan kita kisahkan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Diawali dengan Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang Nabi Allah yang menghabiskan umurnya dalam berdakwah dan beribadah kepada Allah di Masjid Suci di Al-Khud. Zakaria menginginkan agar Allah mengaruniainya seorang anak yang akan meneruskan dakwahnya kepada Allah sesudahnya. Lantaran khawatir kaumnya akan terjerumus dalam kesesatan, sedangkan tanda-tanda kesesatan telah tampak pada mereka. Akan tetapi karena usianya yang sudah lanjut dan istrinya yang mandul, semua itu telah melemahkan harapannya untuk mendapatkan anak. Sebagai seorang beriman, Zakaria tahu bahwa kekuasaan Allah tidak bisa dihalangi. Pada suatu hari ia masuk menemui Maryam yang sedang beribadah di dalam mihrab atau tempat sembahyang. Ternyata ia mendapati makanan, minuman, dan buah-buahan yang belum waktunya ada. Zakaria bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan rezeki ini?" Maryam menjawab, "Ini berasal dari Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan." Tatkala Zakaria melihat tanda-tanda Allah yang cemerlang dan penghormatannya kepada Maryam yang beriman dan taat beribadah, ia pun mendorong untuk memohon kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli bil ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Di sana Zakaria memohon kepada Tuhannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Sesungguhnya Engkau mendengar, mengabulkan doa." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 38. Allah kemudian mengabulkan doa Zakaria dan mengutus malaikat kepadanya untuk memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengaruniai seorang anak bernama Yahya. Nama ini khusus baginya karena belum pernah ada orang yang memakai nama ini. Ia mendapat berkah dari Allah dan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah serta pemimpin yang dalam kaumnya yang menjauhi hawa nafsu. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Zakaria heran mendengar kabar ini karena ia sudah tua dan istrinya seorang yang mandul, tidak pernah melahirkan di masa mudanya. Maka malaikat berkata kepadanya, "Demikianlah kalau Allah mengendaki, dan itu adalah remeh baginya. Sebab Ia telah menjadikan engkau padahal sebelumnya engkau tidak ada." Ketika itu Zakaria memohon kepada Tuhannya agar memberi tanda baginya, sehingga ia diketahui dari tanda itu bahwa istrinya sedang hamil. Maka Allah memberitahukan kepadanya bahwa tandanya ia tidak akan dapat berbicara dan bertukar pikiran dengan manusia, kecuali dengan isyarat tangan, mata menggoyangkan kepala atau yang semacam itu.
dan hal itu berlangsung selama 3 hari. Ia juga diperintah untuk dan memperbanyak tasbih di waktu pagi dan sore, karena meskipun tidak bisa berbicara dengan orang lain, namun ia dapat beribadah dan bertasbih. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Nabi Zakaria adalah ayah Nabi Yahya. Dia sadar dan mengetahui bahwa anggota keluarganya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, dan anak-anak saudaranya adalah orang-orang yang jahat, Bani Israel, yang tidak segan-segan melanggar hukum-hukum agama dan berbuat maksiat. Hal itu disebabkan iman dan rasa keagamaan mereka belum meresap betul di dalam hati mereka. Kemudian setelah berdoa tadi, Allah menjawab dengan firman-Nya, "Demikian itu adalah suatu hal yang mudah bagiku, dan tidakkah aku ciptakan engkau padahal engkau di waktu itu belum ada sama sekali?" Kemudian Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berikan aku akan suatu tanda bahwa istri aku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu bahwa engkau tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari dan berturut-turut, kecuali dengan isyarat, dan sebutlah namaku sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan sore hari." Surat Maryam ayat 7 sampai dengan 11. Nabi Yahya bin Zakaria tidak banyak dikisahkan oleh Al-Qur'an kecuali bahwa ia diberi ilmu dan hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan bahwa ia seorang putra yang berbakti kepada orang tuanya dan bukanlah orang yang sombong durhaka. Ia terkenal cerdik, pandai, berpikir tajam sejak ia berusia muda. Sangat tekun beribadah yang dilakukan siang dan malam, sehingga berpengaruh kepada kesehatan badannya dan menjadikannya kurus kering, wajahnya pucat dan matanya cekung. Ia dikenal oleh kaumnya sebagai seorang alim menguasai soal-soal keagamaan, hafal kitab Taurat sehingga ia menjadi tempat bertanya tentang hukum-hukum agama. Ia memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, tidak takut dicerca orang, dan tidak pula menghiraukan ancaman pihak penguasa dalam usahanya menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Ia selalu menganjurkan orang-orang yang telah berdosa agar bertaubat dari dosanya, dan sebagai tanda taubat mereka dipermandikan. Kemudian kehendak Allah terbukti, maka hamillah istri Zakaria dan lahirlah Yahya. Cerita tentang Zakaria dan Yahya terurai di atas yang tadi setelah kita kisahkan. Itu termuat dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 2 hingga 15, surat Ali Imran ayat 38 sampai ayat 41, dan surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Allah mengkaruniainya sejak kecil akal yang mampu memahami ilmu agama dan hukum-hukum syariat. Allah memberinya rahmat yang luas, jiwa yang penuh kasih sayang, dan hati yang pengasih, serta membersihkannya dari kotoran dosa. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Allah menjadikannya seorang yang bertakwa dan taat kepada orang tuanya, sehingga ia tidak melakukan dosa dalam kehidupannya. Nabi Yahya bukanlah seorang yang berhati keras dan angkuh, akan tetapi ia adalah seorang yang rendah hati.
ramah-tamah dan mendapatkan penghormatan yang baik dari Allah SWT, juga keselamatan dan keamanan, sehingga ia tidak ditimpa bahaya atau gangguan pada hari kelahirannya, hari kematiannya, dan hari kiamat ketika ia dibangkitkan dalam keadaan hidup untuk dihisab di hadapan Tuhannya. Al-Quran Surat Maryam ayat 11 sampai dengan 15. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, demikian tadi sekelumit kisah tentang Nabi Yahya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Jejak Rasul Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih. Sampai jumpa pada Jejak Rasul berikutnya.